Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Indrani. Di sini saya akan membahas mengenai pencegahan primer, sekunder, dan tersier pada penyakit stroke. Nah, di sini ada pencegahan stroke. Sebelum kita membahas mengenai bagaimana itu pencegahan stroke, di sini ada definisi stroke itu sendiri. Stroke menurut WHO adalah tanda-tanda klinis yang berkembang cepat akibat gangguan fungsi otak fokal atau global karena adanya sumbatan atau pecahnya pembuluh darah di otak dengan gejala yang berlangsung selama 24 jam atau lebih menurut Aji Seto 2014. Stroke dibagi menjadi dua, ada stroke iskemik dan stroke hemoragik. Untuk stroke iskemik terjadi ketika pengentalan darah atau partikel asing yang memblokir pembuluh darah yang menuju ke otak. Untuk stroke hemoragik itu terjadi ketika pecahnya pembuluh darah di otak. Nah, untuk perjalanan alamiah penyakit, stroke adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh banyak faktor resiko. Faktor resiko stroke dibagi menjadi tiga, yakni ada faktor resiko yang dapat dimodifikasi, faktor resiko yang tidak dapat dimodifikasi, dan faktor perilaku. Nah, di sini kita langsung ke bagaimana sih untuk pencegahan stroke. Yang pertama ada pencegahan primer. Pencegahan primer dilakukan di mana pasien belum pernah mengalami stroke, yakni dalam melakukan 3M. Menurut Junaidi 2004 dalam Nastini dan Dia Nastini 2012. Yang pertama, kita menghindari rokok, stres mental, minum kopi dan alkohol, kegemukan dan golongan obat-obatan yang dapat mempengaruhi cerebrovaskuler atau amfetamin, kokain, dan sejenisnya. Yang kedua, kita mengurangi asupan lemak, kalori, garam, dan kolesterol yang berlebih. Ketiga, kita mengontrol dan mengendalikan hipertensi, diabetes mellitus, penyakit jantung, dan osteoporosis, kadar lemak darah, konsumsi makanan seimbang, serta olahraga yang teratur 3-4 minggu sekali. Terus di sini ada pencegahan sekunder. Yang pertama, kita mengontrol faktor risiko stroke atau osteoklorosis melalui gaya hidup seperti mengobati hipertensi, diabetes mellitus, dan penyakit jantung dengan obat dan diet, stop merokok dan minum alkohol, turunkan berat badan, rajin berolahraga, serta menghindari stres. Yang kedua itu, kita melibatkan peran keluarga seoptimal mungkin yang dapat mengatasi krisis sosial dan emosional penderita stroke dengan cara memahami kondisi baru bagi pasien pasca stroke yang tergantung pada orang lain. Terus selanjutnya kita menggunakan obat-obatan dalam pengelolaan dan pencegahan stroke serta anti-agregasi trombosit dan antikoagulan. Untuk pencegahan tersier di sini ada gaya hidup seperti reduksi stres, energi sedang, dan berhenti merokok. Yang kedua ada lingkungan, kita menjaga keamanan dan keselamatan seperti tinggal di rumah lantai pertama, menggunakan health dan dukungan penuh keluarga. Ketiga, biologi, kepatuhan berobat, terapi fisik, dan bicara. Yang keempat, pelayanan kesehatan, emergensi, medical teknik, dan asuransi. Nah, mungkin cukup sekian untuk bagaimana kita melakukan pencegahan primer, sekunder, dan tersier pada stroke.